Beliau ini di Sumba Timur. Kunjungan beliau ini di Sumba Timur sebagai Komisi 10 DPR RI. Namun demikian, saya meminta kesediaan beliau untuk datang ke Sumba Barat. Dan ternyata beliau bersedia. Jadi datang ke sini sebagai seorang artis yang terkenal di Republik Indonesia bersama istri. Dan dampak daripada itu berarti setelah beliau kembali, beliau akan menyampaikan kepada teman-teman artisnya bahwa saya sudah melihat Sumba Barat, dan yang dimana di Sumba Barat itu ada hotel terindah, yaitu Hotel Niwatu yang terindah di dunia. Nah, dengan demikian berarti beliau juga berkeinginan kalau misalnya pemerintah daerah bisa memberikan tanah, beliau akan membangun penginapan untuk kepentingan keluarga dan teman-teman artis seperti itu. Karena beliau sangat mencintai sekali ini Sumba. Padahal pada mulanya keinginan kemarin mereka itu di Sumba Timur. Tapi setelah lihat kemarin, terus itu kemudian saya melakukan komunikasi, dia bilang oke, baik. Sehingga maksudnya menginapnya di Tambolaka. Tapi akhirnya dibelokkan sudah, sehingga batal di nginap Tambolaka, ya kita nginap di sini. Besok baru beliau berangkat ke Jakarta. Ya. Jadi dampaknya itu sangat positif buat kita. Kalau beliau sudah melihat ini, kan ada inspirasi untuk menciptakan lagu soal keindahan, ya kan? Nah, dengan demikian ke depan pasti kalau beliau sudah begini, datang lagi teman-teman yang lain, ya sudah. Kita kan biaya untuk promosi saja begitu besar kalau kita, tapi dengan melalui mereka tidak perlu lagi kita terlalu promosi terlalu ini. Gitu. Jadi menurut saya itu, ya. Nanti yuk kembangkan saja di. Karena saya punya kunjungan sebetulnya ada di kemarin bersama Komisi 10, kemudian beberapa hal mengenai pendidikan dan pariwisata. Tapi memang istri kepingin ikut. Ini dalam perjalanan kunjungan kerja saya yang pertama kali saya ikut. Ternyata setelah saya tanya kenapa, baru terkuak kemarin. Saya kepingin pilihan atau sampaikan Nihiwatu. Itu dia ini senang travel, senang muter jalan-jalan, dia senang sekali. Makanya waktu kemarin Ibu Sukabdani yang punya sahib dari ada di sini sama-sama saya di Komisi 10 kemarin ke sini disampaikan salam ke Pak Bupati, dan Pak Bupati teleponan kemarin. Saya merasa terhormat lagi. Oke Pak, saya ke sana. Insya Allah besok nyampe juga sekarang hari ini, dan saya tadi diantar ke Niwatu. Meskipun kita nggak sempat tidur, nggak dapat merasakan matahari terbit, merasakan malam kayak apa indahnya dulu. Tapi saya sudah bisa merasakan yang paling luar biasa adalah keramah tamahan masyarakat sini. Perjuangan kan punya alam bagus juga, tapi kalau masyarakatnya tidak ramah dan tidak mau open mind, kita yang datang juga nggak nyaman, pasti tidak nyaman, nggak ada gunanya punya hal yang indah. Tapi saya terus terang semenjak perjalanan menjadi anggota DPR RI selama 2,5 tahun, kali 3 tahun, saya ada di Komisi Pariwisata betul. Saya terus terang mendapat jamuan yang seperti ini baru di Niwatu. Kenapa Niwatu itu bisa terkenal di dunia? Bisa nomor 1-2 tahun berikut-ikut. Setelah saya pelajarin alamnya, tadi nyampe, oh iya, tapi kembali lagi rasa agresif dan pemerintah daerah itu yang bikin Niwatu hebat.
Karena ini sejalan, sebetulnya sangat sejalan dengan apa yang diharapkan pada pusat. Bahwa pusat berharap hari ini orang daerahnya yang harus aktif. Karena duit sekarang sudah dilarikan ke daerah oleh presiden. Dan kita yang di daerah ini setuju dengan ini. Kita sangat mendukung dan support cita-cita presiden. Tapi yang memang saya lihat ada beberapa daerah yang memang masih belum bisa belum bisa memanfaatkan. Tapi saya rasa dengan datangnya presiden kemarin menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang sekarang di sini ini sudah menunjukkan satu prestasi yang harus diakui lebih baik. Presiden yang punya sesuatu yang bagus, masyarakat yang kondusif, Pak Dandim juga masih nyaman di sini. Kebetulan beliau orang Surabaya, sebenarnya nyaman mas, enak mas. Ini bukti. Dan saya tadi dengar juga masalah kebinekaan, saya bilang, padahal di sini ada problem. Kenapa di Jakarta beribu? Enggak, inilah gambar yang real bahwa ya inilah Indonesia. Ini kan gambar yang paling menarik yang harus bisa disampaikan ke seluruh dunia maupun ke seluruh lokal kita di Indonesia, di nasional kita. Makanya tadi Bang Pagi saya akan berdoa, saya akan pasti bantu. Karena saya di daerah ini tujuannya memang ikut mesejahterakan masyarakat sebisa saya. Makanya dari Pak Bupati berharap saya akan bantu. Sampaikan ke saya akan coba bantu sebisa saya. Meskipun saya ada di ranah pariwisata, tapi saya tahu masalah pengadaan infrastruktur pasti bermasalah. Tapi nanti saya akan bicara dengan Komisi 6. Kalau ada apa saya akan bantu. Bantu yang menurut saya sampaikan, ya kalau kita mau lihat di daerah ini banyak kepala daerah yang datang. Bisa bingung Pak Bupati, teman-teman yang ada di Sumba Timur, kalau ke daerah ini ada saya yang di daerah. Sumba Barat, saya siap bantu. Dan terlebih lagi yang tadi saya harus sampaikan teman-teman. Istri saya yang tadi yang masih muda yang kekuatannya sebetulnya mengalahkan kekuatan saya di DPR. Dia punya follower hari ini di Instagramnya itu sudah 12 juta pengikut. Saya sampai hari ini sejuta saja. Makanya Pak Bupati, Pak Wabuk juga saya sampaikan ke Pak Sektor. Kalau Ashanti yang nge-tweet, Ashanti yang nanti foto-foto, nanti Ashanti akan kirim itu setiap kirim dia 12 juta orang. Mudah-mudahan semua kan izin yang kuasa. Dia juga yang ngomong saya. Kira-kira bisa nggak ya punya tanah di sini gitu? Ya. Saya bilang kalau memang Tuhan berkehendak, terutama masyarakat sini, Pak Bupati mau, Pak Wabuk mungkin mau, Pak Sekda mau. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, tidak bisa juga. Kalau masyarakatnya mau seperti bagian masyarakat Sumba Timur, ya kenapa? Sumba Barat. Kalau menjadi bagian dari Sumba Barat, kenapa enggak? Saya bisa ikut membantu. Setidaknya saya akan bangun resort juga di sini. Meskipun kecil, saya nggak butuh yang besar-besar. Karena buat saya ngajak teman-teman artis yang punya keinginan yang sama ke sini, bisa setiap minggu ada di sini, kan beritanya kuat. Ya. Di nasional. Saya akan ajak teman-teman untuk ayo sini. Karena kan teman-teman ya, saya dulu orang seni, hari ini istri saya masih kuat di seni. Dulu saya itu kurang suka dengan birokrat, saya tidak suka politik. Tapi setelah saya masuk DPR, saya melihat bahwa betapa luar biasa, betapa dayanya Nusantara kita ini, dan betapa hebatnya memang sangat luar biasa hebat. Kekuatannya, kita punya 17.488 pulau. Kita punya masyarakat 250
2 juta nomor 4. Jadi memang kadang dibikin hidup untuk di Jakarta itu adalah bagian dinamis saja. Yang penting bahwa kita tetap satu, berbeda-beda, tidak boleh berpisah. Kita justru harus saling rekat, saling kuat. Karena kalau kita terpisah-pisah, yang senang mereka. Ya kan tak ya. Yang senang mereka kalau kita terberai-berai, nanti akhirnya Sumba Barat diambil orang. Ya, betul. Itu maunya memang mereka begitu. Ini yang saya bisa ambil ilmu di DPR. Jadi memang kita dengan kekuatan yang luar biasa, kekayaan alam, manusianya, dari dulu orang Nusantara kita. Kalau nggak kita nggak mungkin bangun Borobudur. Karena memang kita kuat. Karena kuat itulah, dan kita punya paham Pancasila yang luar biasa itu bisa menyatukan perbedaan dan menjadi satu. Kita mau diacak-acak. Karena tidak ada paham ideologi yang sebagus Pancasila di dunia menurut saya. Mengurus kebersamaan manusia dan mengurus kepada yang kuasa. Ini pahamnya. Pancasila adalah yang sama. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Bupati, kepada Pak Wagub, kepada Pak Sekda, Anda Udi, dan teman-teman sahabat saya kalau kenal Mas Rudi dan yang lain-lain yang belum saya sebut. Dan terutama masyarakat yang hadir sebagian di sini. Saya berterima kasih malam ini bisa diterima. Meskipun ya besok saya harus balik dulu. Makanya saya bersama istri ini meninggalkan kenangan yang baik. Mudah-mudahan nanti saya akan atur waktu lagi bersama istri. Ya mungkin September ya, nanti tidak bisa, saya akan bisa tinggal sampai 3-4 hari lagi di sini bisa Jadi malam ini saya sudah berkabar dengan istri tadi, saya akan menghibur masyarakat. Apa ada yang mau kamu sampaikan? Bu, ibu, bapak-bapak sebetulnya yang pintar politik dan lulus bisa sarjana. Saya tidak sarjana nggak? Tapi yang tidak sarjana. Dia seperti pemalu. Ya udah, saya akan menyanyikan beberapa lagu.